datang di video kami. Kami ingin membahas teknologi dan proses pertambangan batu bara. Selamat menyaksikan. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Secara umum, kita dapat mengurutkan proses pembentukan batu bara dalam 7 proses, yaitu 1. Tumbuhan-tumbuhan raksasa yang telah tumbang dan menggenang di dasar hutan rawa. 2. Seiring dengan berjalannya waktu, terbentuk lapisan tebal yang berisikan tumbuhan-tumbuhan mati di dasar rawa. Tumbuhan-tumbuhan ini mengalami pembusukan. 3. Permukaan bumi mengalami perubahan-perubahan air, tanah, dan lumpur yang menimbun lapisan tumbuhan tersebut, sehingga mereka berhenti membusuk. Pembusukan sukar terjadi jika tidak ada oksigen yang cukup. 4. Seiring berjalannya waktu, tumbuh pohon-pohon lain yang akhirnya mati dan menggenang juga, menciptakan lapisan-lapisan lain yang akhirnya ditimbun lagi oleh tanah, lumpur, atau air. 5. Seiring dengan munculnya lapisan-lapisan lain, tekanan yang dirasakan oleh lapisan terbawah semakin tinggi. Hal ini mengkompresi jasad-jasad tumbuhan tersebut, memulai proses transformasi menjadi batu bara. 6. Tekanan dan suhu yang tinggi di lapisan-lapisan bawah yang dekat dengan perut bumi memaksa oksigen untuk keluar dan batu mengalami metamorfosis. Yang tersisa adalah material organik yang kaya dan karbon. 7. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak oksigen dan material lainnya yang dihilangkan dari lapisan tersebut. Batu bara yang paling berkualitas adalah yang berasal dari lapisan paling bawah. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi menciptakan batu bara dengan kadar karbon yang sangat tinggi. Pemanfaatan batu bara. 1. Sumber bahan bakar pembangkit listrik. 2. Bisa diubah menjadi bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Yang ketiga, sebagai pendukung dalam industri baja. Yang keempat, berguna dalam industri semen. Yang kelima, penggunaan tar dan batu bara. Penyelidikan umum atau prospeksi adalah kegiatan penyelidikan atau pencarian endapan batu bara yang bertujuan untuk menemukan keberadaan atau indeksi adanya bahan galian yang memberikan harapan untuk diselidiki lebih lanjut. Nah, metode prospeksi antara lain tracking fluid dan pemetaan geologi pada bahan galian. Nah, metode tracking fluid digunakan pada anak sungai yang lebih mudah dilakukan pada saat musim kemarau. Nah, metode tracking fluid ini dilakukan untuk mencari dan menemukan fluid bahan galian batu bara yang berasal dari lapukan zon mineralisasi yang melewati lereng bukit yang terpotong anak sungai dan terhanyut oleh aliran sungai. Nah, dengan melakukan tracking fluid dari hilir ke hulu, nah diharapkan ditemukan zon mineralisasi yang tersingkap pada arah hulu sungai. Nah, pada metode ini litologi setempat sebagian besar sudah diketahui. Metode pemetaan geologi pada bahan galian dilakukan apabila litologi setempat pada umumnya tidak diketahui atau diperlukan data yang lebih rinci. Eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah prospeksi atau setelah endapan batu bara ditemukan yang meliputi bentuk, ukuran, letak kedudukan, kualitas, dan kadar endapan batu bara serta karakteristik fisik dari endapan bahan galian tersebut.
Nah, sebelum melakukan tahap eksplorasi ada beberapa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penyebaran secara lateral dan vertikal dapat dilakukan dengan cara membuat parit uji, sumur uji, dan pembuatan adik dam pemboran inti. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengetahui kualitas bahan batu bara, diambil contoh batu bara yang berasal dari titik percontohan. Nah, dan dianalisis dari laboratorium. Nah, selanjutnya itu melakukan penyelidikan geofisik seperti seismik dan resistivity. Nah, selanjutnya yaitu setelah titik percontohan yang dibuat cukup memadai untuk mengetahui beberapa lateral dan vertikal batu bara, dan dibuat peta penyebaran cadangan batu bara dengan cara melakukan perhitungan terhadap cadangan batu bara tersebut. Nah, selain dari itu, kadang-kadang diperlukan analisis contoh batuan yang berada di lapisan atas atau bawah bahan galian untuk mengetahui sifat-sifat fisik dan keteknikannya. Dan langkah selanjutnya dilakukan tahap eksplorasi. Nah, tahap eksplorasi secara umum ada dua, yaitu eksplorasi awal atau pendahuluan dan eksplorasi detik. Tahap eksplorasi pendahuluan. Dalam tahap eksplorasi pendahuluan ini, tingkat ketelitian yang diperlukan masih kecil, sehingga peta-peta yang digunakan dalam eksplorasi pendahuluan juga berskala kecil, 1:50.000 sampai 1:25.000. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah A. Studi literatur. Dalam tahap ini, sebelum memilih lokasi eksplorasi, dilakukan studi terhadap data-data peta yang sudah ada dalam kurung dari survei-survei terdahulu, catatan-catatan lama, laporan-laporan temuan, dan lalu dipilih daerah yang akan disurvei. Setelah pemilihan lokasi, ditentukan langkah berikutnya, yaitu studi faktor geologi regional dan provinsi metalografi dari peta geologi regional. Hal ini penting dilakukan untuk memilih daerah eksplorasi, karena pembentukan endapan batu bara dipengaruhi dan tergantung pada proses geologi yang pernah terjadi dan tanda-tandanya dapat dilihat di lapangan. B. Survei dan pemetaan. Jika peta dasar atau peta topografi dari daerah eksplorasi sudah tersedia, map survei dan pemetaan singkapan atau outcrop atau gejala geologi lainnya sudah dapat dimulai. Dalam kurung, peta topografi skala 1:50.000 atau 1:25.000. Tetapi jika belum ada, maka perlu dilakukan pemetaan topografi lebih dahulu. Kalau di daerah tersebut sudah ada peta geologi, maka hal ini sangat menguntungkan, karena survei bisa langsung ditujukan untuk mencari tanda-tanda endapan yang dicari atau singkapan, melengkapi peta geologi, dan mengambil contoh dari singkapan-singkapan yang penting. Selain singkapan-singkapan batuan pembawa bahan galian atau batu bara dalam kurung sasaran langsung, yang perlu juga diperhatikan adalah perubahan atau batas batuan, orientasi lapisan batuan sedimen dalam kurung jurus dan kemiringan, orientasi sesar dan tanda-tanda lainnya. Hal-hal penting tersebut harus diplot pada peta dasar dengan bantuan alat-alat seperti kompas geologi, inclinometer, altimeter, serta tanda-tanda alami seperti bukit, lembah, belokan, sungai, jalan, kampung, dan lain-lain. Dengan demikian, peta geologi dapat dilengkapi atau dibuat baru dalam kurung peta singkapan. Tanda-tanda yang sudah diplot pada peta tersebut kemudian digabungkan dan dibuat penampung tegak atau model penyebarannya dalam kurung model geologi. Dengan model geologi, hepatitik tersebut kemudian dirancang. Pengambilan contoh dengan cara acak, pembuatan sumur biji dalam kurung test pit, pembuatan paritan dalam kurung trenching, dan jika diperlukan dilakukan pemboran. Lokasi-lokasi tersebut kemudian harus diplot dengan tepat di peta dalam kurung dengan bantuan alat ukur, teodolit, BTM, dan lain-lain. Kegiatan ini maka akan dihasilkan model geologi, model penyebaran endapan, gambaran mengenai cadangan geologi, kadar awal, dan lain-lain. Dengan mengetahui hal tersebut, maka kita akan mengetahui prospek yang baik atau tidak. Jika prospek itu baik, maka akan dilanjutkan pada tahap eksplorasi selanjutnya. Tahap eksplorasi detail. Kegiatan utama dalam tahap ini adalah sampling dengan jarak yang lebih dekat atau rapat, yaitu dengan memperbanyak sumur uji atau lubang bor untuk mendapatkan data yang lebih teliti mengenai penyebaran dan ketebalan cadangan atau volume cadangan. Penyebaran kadar atau kualitas secara mendatar maupun tegak.
Dari samping yang rapat tersebut dihasilkan cadangan terhitung dengan klasifikasi terukur. Dengan kesalahan yang lebih kecil dari 20%, sehingga dengan demikian perencanaan tambang yang dibuat menjadi lebih teliti dan resiko dapat dihindarkan. Studi kelayakan merupakan tahapan akhir dari rentetan penyelidikan awal yang dilakukan sebelumnya sebagai penemu apakah kegiatan penambangan endapan bahan galian tersebut layak dilakukan atau tidak. Dasar pertimbangan yang digunakan meliputi pertimbangan teknis dan ekonomis dengan teknologi yang ada pada saat ini dan dengan memperhatikan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup. Bila tidak atau belum layak, maka data tersebut diarsipkan. Perencanaan tambang akan dilakukan apabila sudah ditemukan cadangan batubara yang sudah layak untuk ditambang dengan tingkat cadangan terukur. Seperti kita ketahui bahwa cadangan itu diklasifikasi menjadi 3, yaitu pertama, cadangan terukur merupakan cadangan dengan tingkat kesalahan maksimal 20% dan pada cadangan terukur ini telah dilakukan pengeboran untuk pengambilan sampel. Kedua, cadangan terindikasi merupakan cadangan dengan bahan galian dengan tingkat kesalahan 40% dan belum ada dilakukan pengeboran. Ketiga, cadangan terka merupakan cadangan dengan tingkat kesalahan 80% dan belum dilakukan pengeboran. Apabila tahap telah selesai pada tahap perencanaan tambang, berarti cadangan bahan galiannya telah sampai pada tingkat cadangan terukur. Persiapan atau konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan fasilitas penambangan sebelum operasi penambangan dilakukan. Pekerjaan tersebut seperti pembuatan jalan tambang, pelabuhan, perkantoran, bengkel, mes karyawan, alat komunikasi, serta listrik untuk keperluan penambangan dan pengolahan bahan galian. Eksploitasi atau pertambangan batu bara terbagi atas 2 metode, tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Pembagian metode ini dipengaruhi oleh faktor letak batu bara. Apabila batu bara berada di dekat permukaan tanah, maka menggunakan metode tambang terbuka. Sedangkan apabila batu bara berada jauh di kedalaman bumi, maka menggunakan metode tambang bawah tanah. Dalam pertambangan batu bara, metode tambang terbuka dikelompokkan atas 5 metode. Ada strip mining, counter mining, area mining, hour mining, dan cut box mining. Sedangkan untuk tambang bawah tanah dikelompokkan atas 2 metode. Ada metode longwall dan metode room and pillar. Pengertian tambang terbuka secara umum adalah kegiatan pertambangan yang berhubungan langsung dengan udara luar. Terdapat tahapan-tahapan umum dalam kegiatan tambang batu bara terbuka. Di antaranya adalah pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk dan menyimpannya di tempat tertentu. Selanjutnya, penggalian dan pengeboran tanah penutup dengan atau tanpa menggunakan bahan peledak dan memindahkannya ke disposal area. Selanjutnya, melakukan eksploitasi atau pengambilan batu bara dan membawanya ke stockpile untuk diolah dan dipasarkan, serta melakukan reklamasi pada lahan bekas galian tambang. Salah satu perusahaan tambang batubara yang menggunakan metode tambang terbuka ini adalah PT Trisensa Mineral Utama yang terletak di Kecamatan Luajana, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pengertian tambang bawah tanah secara umum adalah kegiatan pertambangan yang tidak berhubungan langsung dengan udara luar. Terdapat tahapan-tahapan umum dalam kegiatan tambang bawah tanah. Di antaranya adalah pembuatan jalan utama, pemasangan penyangga, pembuatan lubang maju untuk produksi, ventilasi, drainase, dan kebutuhan tambang bawah tanah yang lainnya. Selanjutnya, melakukan operasi penambangan dengan atau tanpa menggunakan bahan peledak. Selanjutnya, batu bara yang telah dieksploitasi atau diambil akan dibawa ke stockpile untuk diolah dan dipasarkan. Salah satu perusahaan tambang batu bara yang menggunakan metode tambang bawah tanah ini adalah PT Kitadin yang terletak di Desa Malut, Kecamatan Tenggarong Sembarang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Batubara yang sudah ditambang harus diolah terlebih dahulu di tempat pengolahan. Hal ini disebabkan oleh bercampurnya pengotor dengan bahan galian, perlunya spesifikasi tertentu untuk dipasarkan, serta jika tidak diolah terlebih dahulu, maka harganya relatif lebih rendah dibanding yang sudah diolah. Selain itu,
Batu bara perlu diolah agar dapat mengurangi volume dan ongkos angkut, meningkatkan nilai tambah bahan galian, dan mereduksi senyawa yang tidak dikehendaki pabrik peleburan. Pengolahan batu bara pada umumnya dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu: pertama, preparasi. Preparasi pada batu bara merupakan operasi persiapan yang dilakukan untuk mereduksi ukuran butir dengan tujuan untuk memenuhi ukuran sesuai dengan penggunaannya. Reduksi ukuran butir biasanya dilakukan dengan alat peremuk yang antara lain adalah crushing dan grinder. Proses peremukan atau crushing biasanya dikerjakan dalam 3 tahap. Pertama, primary crushing. Suatu tahapan untuk meremuk umpan dengan ukuran 2 inch sampai 90 inch yang biasanya berasal dari hasil tambang. Yang kedua, secondary crushing. Umpan yang dimasukkan sebesar 1 inch sampai 3 inch yang biasanya berasal dari primary crushing. Yang ketiga, grinding atau fine crushing. Umpan yang dimasukkan sebesar 1/4 inch sampai dengan 3/8 inch. Untuk mencegah adanya re-crushing atau over-grinding, serta untuk menambah produktivitas, maka digunakan alat pembantu berupa kayakan, screen, atau bisa juga disebut classifier. Screen dan classifier berfungsi untuk mengelompokkan material hasil crushing dan grinding. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi pada batu bara adalah suatu operasi pemisahan antara batu bara dengan pemisahnya. Konsentrasi ini diantaranya bisa berdasarkan warna atau kilap dan juga berdasarkan spesifik gravity. Pada spesifik gravity, cara konsentrasinya disebut dengan gravity concentration yang meliputi flowing film concentration, jigging, dan sifat permukaan mineral. Selanjutnya yang ketiga, dewatering. Merupakan operasi pemisahan antara cairan dengan padatan yang biasanya dilakukan setelah proses konsentrasi. Dewatering ini dikelompokkan dalam 3 tahapan, yaitu thickening. Merupakan tahapan pertama pemisahan padatan dengan cairan yang berdasarkan atas kecepatan mengendap batu bara dalam suatu konsentrasi. Merupakan proses pemisahan padatan dengan cairan dengan cara menyaring. Drying adalah operasi penghilangan air dengan jalan pemanasan sehingga padatan ini bebas dengan cairan. Jika bahan galian sudah selesai diolah, maka dipasarkan ke tempat konsumen. Biasanya antara perusahaan pertambangan dengan konsumen terjalin ikatan jual beli kontrak jangka panjang dan penjualan sesaat. Reklamasi merupakan kegiatan untuk merehabilitasi kembali lingkungan yang rusak akibat penambangan. Reklamasi dilakukan dengan cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan. Reklamasi terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan lebih lanjut. Sustainable Development Goals adalah pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini tidak mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pada masa yang akan datang. Sustainable Development Goals memiliki 5 prinsip-prinsip dasar yang menyeimbangkan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan, yaitu people atau manusia, yang kedua planet ataupun bumi, yang ketiga prosperity ataupun kemakmuran, yang keempat peace ataupun perdamaian, yang kelima partnership ataupun kerjasama. Good mining practice atau yang sering disebut praktik pertambangan yang baik berdasarkan undang-undang pertambangan memiliki kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, keselamatan operasi pertambangan. Yang ketiga, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan. Yang keempat, konvensi sumber daya mineral dan batu bara. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pengelolaan lahan bekas tambang. Yang pertama ada ekskavator. Ekskavator sebagai alat pengangkut material seperti tanah dan batuan. Kemudian yang kedua ada dump truck. Dump truck sebagai alat pengangkut hasil tambang ke pabrik. Oke, yang ketiga ada wheel loader. Wheel loader adalah alat untuk memuat material ke dalam truk. Yang keempat ada belt converter. Belt converter ini untuk memindahkan
material seperti tanah, pasir, kerikil, batuan, dan beton. Oke, yang kelima ada dragline. Dragline adalah alat untuk menggali tanah dan memasukkan ke dalam truk. Yang keenam ada bulldozer. Bulldozer adalah alat untuk membersihkan lahan dan mengupas lapisan. Oke, yang terakhir ada bucket wheel converter. Yang bucket wheel converter ini berfungsi sebagai alat angkut dan alat memindahkan material. Alat ini sangat memudahkan para pekerja karena bekerja secara terus-menerus dan tidak memerlukan lagi alat seperti dump truck. Kami mengambil contoh organisasi dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Struktur organisasi perusahaan ini dipimpin oleh seorang presiden, direktur, dan jajaran di bawahnya seperti Internal Audit, Office of PD, Advisor, Deputy Presiden, Direktur Organisasi, Operation Director, Corporate Finance and Investor Relation, Sales dan Logistik Director, Corporate Service Director, Corporate Affairs Director, Sustainability, Risk Management, dan Short-Term Supply Chain. Sistem organisasi. Sistem whistleblowing bertujuan untuk mendorong karyawan agar melaporkan pelanggaran hukum dan etika yang mereka sadari kepada otoritas. Secara optimal akan mendorong perusahaan mencapai kemakmuran dan keberhasilan. Sistem manajemen kinerja atau performance management system, di mana seluruh karyawan dilibatkan untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan target individunya. Kebijakan whistleblowing ini berlaku pada semua karyawan ITM Group, termasuk komisaris dan direktur. Perlindungan yang wajar disediakan oleh perusahaan bagi pelapor yang memiliki niat baik, terutama tentang kerahasiaan identitas pelapor dan informasi yang dilaporkannya, perlindungan terhadap pembalasan yang dapat terjadi, dan keamanan kinerja. Sistem sumber daya manusia. ITM meyakini bahwa sumber daya manusia membawa kesuksesan kepada perusahaan. Karyawan yang menunjukkan komitmen tinggi dan berusaha mencapai kompetensi internal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga yang ditujukan sehingga tindakan dapat segera diambil guna menyelesaikan masalah dengan sasaran-sasaran strategi perusahaan, dengan menetapkan sasaran melalui pendekatan SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Realistic with Time Bound. Seluruh karyawan dengan arahan dari atasan mereka akan berkontribusi dalam pencapaian kesuksesan ke perusahaan yang dievaluasi secara periodik 2 kali setahun. Guna memastikan seluruh sistem dapat mendukung seluruh aktivitas sumber daya manusia, ITM telah memberikan upaya ekstra untuk mengidentifikasi, merancang, dan mengembangkan suatu sistem informasi sumber daya manusia, yaitu HRIS, suatu sistem berbasis web jaringan internet yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan data, analisis, dan pelaporan. Sistem ini diperuntukkan untuk memastikan bahwa Departemen Sumber Daya Manusia dapat memberikan respon cepat dengan data yang dapat dipercaya, dan juga berperan sebagai mitra bisnis strategi perusahaan.